upaya penuh dedikasi. Masih belum mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi. Usaha dan syarat determinasi tetap dikedepankan. Karena sepak bola penuh dengan kejutan dan juga pengharapan. Halo, dengan saya Ricky Karo Kambuaya, kapten dari tim Dewa United Banteng FC. Hari ini nonton Sport 7 Trans 7. Kota London akan sibuk akhir pekan. We are not happy with the results. We qualified for the quarter-final AFC League, so that was good. In the competition we don't perform, so beside the derby we have another enemy to beat, and that's our own performance. Salah satu sorotan tertuju kepada Egy Maulana Fikri sebagai pemain berlabel Timnas Indonesia. Di panggung Indonesia Super League, pria kelahiran Medan belum mencatatkan nama di papan skor. Namun, wajah berbeda ditunjukkan pada kompetisi level Asia. Pemain berjuluk Egy Kelok 9 telah membukukan 3 gol dari 3 laga di kompetisi AFC League yang menjadi bukti ketajamannya. Kini, semua menanti gol perdana gelandang 25 tahun di kompetisi strata tertinggi tanah air. Pendekar Sadane kini bertumpu pada tajamnya pemain asing yang menjadi motor serangan Persita. Dari 8 legion asing La Viola, mereka sudah memberikan 18 kontribusi gol dengan rincian 11 gol dan 7 assist dari 12 laga. Salah satu pemain yang paling menyorot adalah Raiko Rodriguez. Pilar yang terbanyak memberikan assist bagi tim besutan Carlos Pena musim ini dengan mengoleksi 5 umpan berbuah gol. Pablo Ganet menjadi top skor sementara bagi Benteng Viola. Pria berpaspor Spanyol telah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 12 pertandingan. Ini tentu menjadi sinyal berbahaya bagi Ricky Kambuaya dan kolega untuk mengantisipasi pergerakan para penggawa asing. Saya rasa teman-teman juga kita semua tahu derby ini, dan tentunya sebagai kapten saya tetap beri semangat, pastinya juga semangat dan lainnya untuk tim, apalagi suasana yang sedang terjadi, kita suasana kurang baik. Saya pikir saya dan teman-teman kita sudah ready, sudah siap untuk hasil berikutnya. Persita atau seandainya kita lawan tim lain, kita berusaha untuk meraih hasil baik. Menarik dinanti, siapa yang berhasil meraih kemenangan akhir pekan ini? Apakah Dewa United mampu bangkit? Atau Persita yang terus menembus papan atas klasemen? Sebagai pemain lokal, saya rasa ini bagus sekali. Sejujurnya untuk saya, sebelumnya, apalagi saya dari wilayah timur, saya belum lebih tahu tentang sepak bola modern. Dan saya rasa teman-teman ini mereka dari Eropa, mereka punya pengalaman, mereka punya kultur di sana. Dan saya lihat sebagai lokal, wah ini yang kurang untuk saya. Dan ini harus saya bagaimana tingkatkan, saya harus pelajari apa yang meningkatkan karir pemain. Kita bisa lihat bukti nyatanya di Bandung sekarang ya, Persib Bandung. Kita bisa lihat mereka di pertandingan Asia. Sekarang mereka pimpin klasemen, itu bagian dari impact-nya. Dari menurut saya itu sangat bagus. Sejujurnya sekarang
Di musim sebelumnya kita dapat menilai bahwa Persib, Persija, dan Persebaya mereka adalah tim sejarah dan tim besar. Kita dapat berpikir bahwa mereka tim kuat. Tapi untuk musim ini saya rasa kita memikir seperti contoh tim yang baru promosi PSM juga. Seperti PSM, itu ya kita bisa lihat ya, tidak bisa dapat diprediksi. PSM tampil bagus dan saya rasa untuk musim ini sangat kompetitif. Oke, teman-teman, itu pendapat dari saya pribadi dan coba mari kita dengar pendapat dari head coach kita. Masuk penghujung November, Liga Indonesia musim 2025-26 sudah sampai pada pekan ke-14. Terlepas dari dominasi Borneo FC yang belum terkalahkan sejak kick-off perdana Agustus lalu, bisa dibilang kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini berjalan cukup sengit. Juara bertahan Persib Bandung bersaing ketat dengan tim promosi PSIM Yogyakarta di papan atas. Gambarkan betapa segalanya bisa terjadi, setidaknya dalam perjalanan sepertiga awal musim. Situasi tak terduga juga dialami oleh runner-up musim lalu, Dewa United. Klub berjuluk Banten Warriors baru meraih 3 kemenangan dari 12 laga, membuat Ricky Kambuaya dan kolega tertahan di posisi 14 klasifika. Sebagai catatan, 2 dari 3 kemenangan Dewa diraih dari kesebelasan yang posisi klasemennya berada di atas mereka. Hal ini menggambarkan betapa kesebelasan yang bermarkas di Pagedangan, Tangerang Selatan ini sejatinya menyimpan potensi besar untuk kompetitif. Apalagi bila dibandingkan dengan musim lalu, catatan kemenangan mereka cuma 1 lebih sedikit pada 12 laga awal. Sport 7 datang langsung ke markas Dewa United untuk melihat lebih dekat berbagai realita dan bertanya kepada nakoda Dewa United asal Belanda, Jan Olderi Kering, mengenai situasi klub terkini dibandingkan dengan masa sebelumnya. Menurut pelatih yang pernah membawa klub Turki Galatasaray juara Turkish Cup dan Super Cup tahun 2016 ini, progresi dan perjalanan sebuah kesebelasan tak selalu bisa dikalkulasikan layaknya matematika. First year we ended 17th place, the second year we were 5th, then we are second, and then the expectation is immediately, okay, then you go then for the first position. But it's also sport, because you change your team, there will be new players, they have to adjust, you have to create, again, the other teams, I must say, the level get higher in Indonesia, so they develop quickly. I'm happy with the players, but I think that in the whole balance of the squad, I think that we can, hopefully in the winter, we can evaluate and try to do it better. Juru taktik berusia 62 tahun ini mengambil contoh Liverpool di bawah asuhan Arne Slot yang musim lalu merupakan juara Inggris dengan catatan fantastis, namun kini mengalami masa sulit di kompetisi domestik. Meski di sisi lain bisa mengalahkan Real Madrid di Liga Champions. It's not a rule that if you're second, the next year you will be first, or if you're first, the next year you also. You have to compete with other teams, and sometimes the step from 2 to 1 is much bigger than from 5 to 2, or from 17 to 5, because then it's really about the details and about competing with teams that already have a long history in Indonesia. And still we are 3 years, we have anniversary of 3 years. That always brings a little bit of fluctuation in the results, but we want to go back there. So that's of course our ambition to stay in the top of the ranking. Sebagai catatan, pria kelahiran kota Hegelo ini datang awal tahun 2023 dan sudah menjalani 100 pertandingan bersama Dewa United. Ia pun menekankan betapa Liga Indonesia berkembang pesat selama 3 tahun kebelakang menjadi semakin kompetitif. Jan bahkan mengatakan meraih kemenangan di kompetisi regional yang dilakoni Dewa, yakni AFC Challenge League, terasa lebih mudah dibandingkan perjuangan para pemainnya di kompetisi domestik. What I can see is that teams really try to improve the way of playing.
I see that in a tactical way that the coaches really are looking for developing the teams, and you can see different strategies. In the beginning it was a lot of long balls, and now you see slowly the tactical part also be important, and I think that was the biggest benefit we had in the beginning, that we always found the strategy to beat our opponent. It's not that easy anymore. There's only one extra foreigner which can be in the team. I think that's also something that changed, and I think also the biggest change is the VAR. But that was, I think, also necessary. You know, the Indonesian people, they love sport, they love football, but they're also very emotional. By using the VAR, it makes everything more, there is more justice, so there's less influence about mistakes of the referee or interference of the referee, or I think that's a big step. And I must say that also with the referees, I think they also made the big step with the whole development. Menariknya, terlepas dari masih kurang sempurnanya pengaplikasian dan terkadang interpretasi dari para pihak terkait VAR, Jan tetap mengapresiasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan wasit tersebut. In the AFC League games, there was no VAR, and immediately you get the discussion. It was maybe a penalty, maybe it was offside. So it gives a feeling of justice. And if it's not always right, okay, there will be still mistakes, but you feel it, especially when there is no VAR. Berbagai improvement di kompetisi dalam negeri yang dirasakan pria dengan nama lengkap Johannes Hendrikus Olde Rickering jelas patut dapat apresiasi. Masyarakat pecinta sepak bola pun kini, namun ia berharap perbaikan tak berhenti di sini, karena masih banyak hal lain yang bisa dikembangkan demi meningkatkan level Liga Indonesia. If you really ask me, what we can improve is also the attitude of the coaches. I mean, more how aggressive we are if you're coaching, or to the referee or to other players, or asking for yellow cards or red cards. Because I think we are an example. Sometimes you can be emotional. I think it should be within the range of you being a coach and responsible for your team, and you're also responsible for people who look at you, and I think that you should, as a coach, you should also feel that responsibility. Status sepak bola sebagai olahraga favorit di Indonesia dan bahkan dunia memang hendaknya memberikan pengaruh positif bagi para pecintanya. Dengan berperilaku baik di dalam maupun di luar arena, para bintang lapangan bisa memberikan sumbangsih nyata bagi meningkatnya kualitas moral manusia dalam kehidupan dan peradaban yang lebih. Pertama, Malut. Kedua, mungkin Dewa. Tapi antara ini Dewa, antara 2 atau 1 juga. Ya, kita juga tetap karena target Champions. Nah, ini baru dibilang pertengahan perjalanan juga, kita tidak akan menyerah. Antara 1-2 bisa, dan tentunya mungkin menurut saya Borneo, mungkin Borneo di 3 besar juga. Halo sahabat Sport 7, terima kasih sudah mampir di Dewa United Banten FC. Sampai jumpa lagi.